Yo, what up guys? Welcome to our channel Experience Guide ID. Untuk start series kita kali ini, kami akan membahas mengenai Oraimo smartwatch guys. Oraimo Tempo W2 OSW20. Seperti biasa, video ini akan terbagi menjadi 5 section, yaitu what you get, pros and cons, tips and tricks, owning experience, lalu kesimpulan. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan subscribe guys. Pada kritik dan saran, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Dan kita langsung aja masuk ke section pertama, yaitu what you get. Jadi yang kalian dapat itu boxnya guys. Jadi ini what you get section, bukan unboxing, karena ini memang barangnya sudah kami gunakan beberapa bulan lamanya. Ini boxnya, kemudian ada welcome guide, dan juga kalian dapat jamnya itu sendiri. Ini juga tadi ketinggalan guys, maaf. Ini kalian juga dapat ini chargernya ya guys ya. Lebih tepatnya sih kabelnya ya guys ya, karena charger headnya kalian harus punya sendiri. Kalian bisa pakai charging head dari smartphone kalian. Kira-kira ini ya kalian dapat ya guys dari Oraimo smartwatch. Ini kita masuk ke bagian berikutnya, pros and cons. Saya suka ya guys dari smartwatch ini tuh, yang pertama desainnya guys, kalian lihat sendiri di sini. Desainnya itu maco guys. Jadi untuk kalian yang cowok, saya yakin kalian pasti suka dengan desain seperti ini. Karena saya pribadi melihat smartwatch dari merek-merek ponsel besar seperti Apple dan Samsung itu, saya nggak terlalu suka ya guys dengan desainnya. Desainnya ini bagus. Samsung kebetulan smartwatchnya itu pakai desain seperti ini. Untuk price-nya sendiri ini di online marketplace kisaran harganya 700 sampai 800 ribu ya guys. Jadi ini terjangkau sih guys untuk kalian yang memang cocok dengan apa yang kalian butuhkan, yang cocok dengan yang kalian butuhkan, ya kalian bisa beli ini. Yang kedua itu karetnya guys. Karetnya ini sturdy guys. Saya pernah punya jam Casio guys, bukan G-Shock. Itu karetnya ini, karet pergelangan wristbandnya ini, itu saya pakai kisaran beberapa tahun itu putus guys. Saya sampai shock juga, karetnya kok nggak durable ya. Tapi ini sejauh ini menurut saya karetnya ini masih oke sekali guys, bentuknya masih katanya awet sih guys. Saya pakai beberapa bulan ini benar-benar sturdy sih, feelingnya juga sturdy dan nyaman dipakainya. Kemudian juga dari fitur-fiturnya ini guys, untuk harga segini yang kalian dapat ya guys, itu sebetulnya menurut saya cukup istimewa sih guys. Dia ini sudah IP67 guys, waterproof ya guys, juga bukan cuma splashproof aja tapi waterproof. Kemudian juga ada heart rate monitor, ada 24 training modes, ada activity and step tracking, music control, stopwatch, notification, touchscreen juga, hitung kalori juga, hitung langkah juga. Dan sejauh ini selama saya pakai itu yang lumayan membantu informasinya adalah heart rate monitor guys, sama step tracker.
Itu kan bisa tahu ya, kalau kalian misalnya pengen jalan 10.000 langkah tiap hari, kalian punya target, dengan mudahnya kalian bisa dipantau oleh smartwatch ini guys. Juga kalian bisa lihat juga constantly update kalian setiap waktu itu berapa. Jadi kalau ada abnormality dari jantung kalian, kalian bisa langsung tahu gitu guys. Jadi basic function yang kepake sih menurut saya, lumayan kepake juga, jadi saya bisa tahu update saya berapa. Yang kelebihan lainnya, plus lainnya itu ketahanan baterainya guys, luar biasa ketahanan baterainya. Saya mungkin satu kali cas itu bisa tahan hampir semingguan guys, hampir semingguan. Dan itulah kenapa chargernya, kabel chargernya itu seperti ini, karena jam ini itu IP67 guys. Jadi supaya bisa dicas itu dia harus dipasang seperti ini, terus baru dicolokkan ke head charger kalian gitu, seperti itu guys. Nah, kemudian masuk ke cons-nya ya. Kalau cons-nya itu dia punya app sendiri. Oraimo ini punya app sendiri, tapi dia bukan native app, bukan yang benar-benar integrated seperti Apple smartwatch-nya. Juga smartwatch-nya Google sendiri juga yang mau keluar. Jadi ini dia punya app sendiri, tapi bukan jam yang bisa langsung synchronize gitu dengan iMac kalian, dengan iPhone kalian, atau dengan Galaxy kalian. Ini nggak bisa guys. Jadi kalian harus pasang third party app dari Oraimo sendiri, seperti itu. Cons berikutnya itu yang paling saya sesalkan ya guys. Jadi jam itu gampang di wake up itu dengan hanya sentuhan gini aja. Jadi kalau kalian itu naik sepeda motor, kemudian kalian pakai jaket pada waktu berkendara motor, itu dia bakal sering kayak, saya pernah ketika saya turun dari motor itu layoutnya bisa berubah. Saya sampai bingung kok bisa dia berubah layoutnya sendiri, karena ternyata kalau ini ditahan guys, ini ditahan itu, nah itu kayak bisa, kalian bisa pilih-pilih layout gitu guys. Nah itu rupanya ketika di kena jaket saya itu dia kayak ketahan, kemudian kayak kegeser, akhirnya dia ganti sendiri gitu. Saya sempat bingung kok bisa ganti sendiri. Dia tuh nggak punya button guys untuk mengunci gitu, jadi supaya kalau kena gesek tanpa sengaja, bukan kita maksud kita untuk nyalakan, supaya dia nggak nyala, itu nggak ada seperti itu, mekanisme pengunci itu nggak ada. Jadi dia kena sentuhan apapun gitu dia akan otomatis nyala gitu guys. Itu sih yang menurut saya yang paling saya nggak suka dari smartwatch ini. Kita masuk ke section berikutnya, yaitu tips and trick. Jujur saya sih nggak ada trik ya untuk karena simple banget, simple sekali guys. Mungkin tips aja sih yang bisa saya sampaikan. Ini layoutnya ini memang bisa macam-macam guys, tapi nggak semua layoutnya ini berguna sih. Nggak semua layoutnya itu nampilin info yang sesuai kebutuhan kalian gitu. Jadi saya pilih layout ini itu karena layout ini tuh yang paling detail ya guys. Jadi dia itu ada indikator baterainya, dia ada indikator detak jantung, step tracking, kemudian ada tangga dan juga temperatur seperti itu guys. Ada cuaca juga ya. Tapi ada layout yang ini saya tunjukin ya. Nah kayak layout yang mungkin kalian yang kepingin kayak chronograph gitu ya guys ya. Nah ini juga bisa, ini juga cukup lengkap guys. Jadi dia ada step juga, ada heartbeat juga, ada cuaca, ada
ada tanggal, ada indikator baterai juga. Jadi ini cukup lengkap juga. Nah kalau layout yang lain ini seperti ini, dia nggak ada tanggalnya guys. Layout ini tuh nggak ada tanggalnya, nggak terlalu jelas ya guys. Tapi nggak semua layout itu berguna guys, jadi kalian mesti tentuin sendiri layout yang paling berguna buat kalian. Pilihan layoutnya sih cukup banyak guys, bisa kalian download dari aplikasinya, bisa kalian download langsung dari sana tambahan layoutnya. Jadi ada layout bawaan di sininya, dan ada layout tambahan dari aplikasinya yang bisa kalian download dan bisa kalian transfer ke jam ini. Itu prosesnya cukup lama, itu juga salah satu yang ya walaupun nggak terlalu mengganggu tapi cukup lama ya nunggunya. Jadi nggak saya masukin cons. Kemudian owning experience. Oke, kita masuk owning experience. Well, saya waktu ini keputuskan beli jam ini itu semua bukan karena saya butuh smartwatch sih guys, tapi karena jam saya itu yang Casio itu putus rubber bandnya, jadi nggak bisa. Putusnya itu bukan dari rubber bandnya guys, jadi putusnya itu di sininya, di rumahnya, jadi nggak bisa diperbaiki lagi. Dan saya putuskan untuk beli jam baru. Sebetulnya nggak kepingin, ini kebutuhan saya sih sebetulnya cuma jam digital yang bisa nyala ketika malam hari, itu aja sih butuhnya. Tapi ketika ngelihat Oraimo smartwatch ini kok harganya oke, di bawah 1 juta, kemudian desainnya bagus, rubbernya juga sturdy, kemudian baterainya tahan lama, IP67 juga. Itu akhirnya sih kok banyak yang masuk ke kriteria saya. Jadi ini nggak ada pikiran untuk beli smartwatch sih guys, karena memang saya nggak butuh yang smart. Nggak butuh yang smart, sebetulnya butuh yang bodoh-bodoh aja, yang udah cukup sih sebetulnya. Makanya ini tick all boxes gitu. Jadi akhirnya saya putusin ambil smartwatch ini. Harganya juga oke. Saya suka desainnya, itu yang paling penting. Kemudian layoutnya juga banyak, bisa nyala dalam kegelapan, kemudian baterainya tahan lama. Ya sudah cukup sih buat saya betul-betul jujur aja saya nggak kepake sih guys fungsi yang seperti training modes-nya, karena memang saya nggak ada butuh ya. Dan saya rasa ini kelebihannya dia, bahkan dibandingkan dengan smartwatch Apple atau Samsung sekalipun yang ketahanan baterainya cuma 3 hari, 2 hari udah tiap 2 hari dicas. Kan saya nggak suka ya guys kalau setiap 2 hari cas, itu saya nggak suka sekali. Ini bisa semingguan guys, jadi kalau saat masih seminggu sekali untuk cas itu masih oke sih ya, karena sudah cukup HP saya aja yang saya harus cas terus tiap hari. Saya sebagian sebisa mungkin nggak mau beli sesuatu tuh yang rutin sekali ngecasnya guys. Jadi ini jujur yang paling bikin saya tertarik itu ketahanan baterai sama IP67-nya guys, dan kekurangannya masih bisa saya terima. Jadi ini sih masuk banget sih buat saya. Dan kembali ke kalian ya guys ya, kita masuk ke kesimpulan. Jadi ini semua balik ke kalian guys, kebutuhan kalian itu sampai di mana, seperti itu. Kalau kalian butuh yang integrated banget dengan iOS, integrated banget dengan Android, ini jelas bukan untuk kalian nih guys jam ini. Dan untuk kalian yang kebutuhannya kira-kira seperti saya, ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik. Harganya oke banget sih guys, oke banget harganya, dan juga ada garansi 1 tahun ya. Jujur aja saya sebetulnya nggak pernah dengar nih guys merek ini. Oraimo saya nggak pernah dengar sebelumnya, tapi karena faktor-faktor itu dan value for money-nya tinggi sekali, saya akhirnya putuskan untuk ngambil jam ini. Karena kalau misalnya saya pertimbangkan, kalau saya beli Casio pun ya kira-kira harganya ya juga yang biasa, yang bukan G-Shock ya kira-kira 1 jutaan. Jadi ini
very good deal buat saya. Itu sih guys yang bisa kami sampaikan di video staff series kami kali ini, yaitu Oraimo Smartwatch Tempo W2 OS W20. Terima kasih ya guys sudah menonton. I'll see you guys in the next video. Peace out guys, bye.